Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, baik, selamat bergabung kembali ya dalam perkuliahan pada pagi ini. Silakan Anda yang belum absen disiakan, silakan absen dulu disiakan. Jangan lupa absennya ya. Oke, kalau sudah absen silakan bisa bergabung. Pada pagi ini kita akan masuk lab akuntansi dengan menggunakan Accurate. Jadi kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi Accurate ya. Nah, untuk penggunaan aplikasi Accurate di sini nanti Anda bisa klik dari menu startnya. Kalau ada ikonnya di sini ya, Accurate ya bisa langsung aja Anda aktifkan dari sini ya. Tapi kalau tidak ada, kita bisa klik tombol startnya di sini. Kemudian kita cari aja, kita ketik pada searchingnya di sini Accurate ya. Nanti menu Accurate akan muncul di sini ya kalau memang sudah ada ya. Kalau tidak ada ya nggak muncul ya. Jadi perlu diinstal dulu jika Anda belum memiliki file Accurate-nya. Nah, di sini Accurate yang kita pakai adalah Accurate versi 5. Nah, kalau misalkan Anda punya versi 4 juga tidak apa-apa ya. Sebenarnya cuma masalah tampilan aja, tapi cara kerjanya tetap sama ya. Oke, semuanya sudah absen disiakat ya. Jangan lupa absennya disiakat. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa tampilan menu. Yang pertama ini ada buka data perusahaan baru ya. Jadi membuka data baru. Kemudian ini untuk membuka data yang sudah pernah dibuat ya. Jadi kalau kita sudah punya filenya nanti akan kita buka open melalui menu buka data perusahaan. Kemudian di sini untuk membuka data yang terakhir kita buat. Kemudian ini untuk explore ya, melihat sampel dari data perusahaan yang sudah disediakan di Accurate. Kemudian ini melakukan perbaikan data dan ini untuk membuat backup data ya. Oke ya, karena kita belum punya filenya apapun ya, jadi kita mau membuat data perusahaan baru. Nah, kita di sini bisa pilih new ya untuk membuka data perusahaan baru. Kemudian kita pilih lokal ya, karena kita nggak online ya, jadi pilihnya lokal. Kemudian kita masukkan letak drive dan nama filenya di sini. Nah, kita bisa menggunakan browse ya untuk masukkan letak file dan nama drive-nya, foldernya. Misalnya kita simpan di sini ya folder lab Accurate. Atau Anda bisa membuat baru ya, folder baru, create new folder ya. Tapi karena sudah ada ya saya double klik aja sini. Lalu saya kasih nama di sini, nama filenya work 1 ya. Ya kalau kita oke ya kalau sudah. Nah, kita tunggu baru proses ya pembuatan database-nya. Oke ya, kalau sudah selesai proses, kita bisa masukkan nama penggunanya. Jadi di saat kita masuk pertama kali, kita ketikkan nama pengguna dan kata kuncinya sama ya. Jadi default pengguna dan kata kunci, kalau kita tidak melakukan pengeditan nanti setelah masuk Accurate-nya, itu adalah supervisor ya.
Oke baik ya, untuk nama pengguna dan kata kunci sama supervisor. Kalau udah kita oke ya. Nah, tahap pertama di sini adalah persiapan singkat. Di sini kita tentukan bahasa yang kita pakai, kita pilih aja karena kita orang Indonesia ya, kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian lanjut, kita pilih yang persiapan standar lebih dahulu ya. Persiapan standar ini untuk menentukan akun-akun yang akan dibutuhkan ya. Lalu kita pilih yes ya untuk membuat data akunnya dari perusahaan yang sudah disediakan oleh Accurate ya, ini ya, baru membuat data-data untuk akun-akun yang disediakan Accurate ya. Oke, nah kalau sudah, nanti tahap pertama kita masukkan nama perusahaannya. Dan nama perusahaannya kita masukkan aja misalnya PT Maju. Kemudian kita masukkan alamat perusahaannya, misalkan Jalan lalu kotanya. Nah, kemudian tanggal pembukuannya kita masukkan ya, untuk mulai tutup bukunya tanggal berapa ya. Nah, di sini defaultnya 31 Desember 2019. Anda bisa juga mengganti, boleh ya, tidak apa-apa ya. Kita gunakan default aja. Kemudian mata uang defaultnya adalah IDR Indonesia. Nah, tapi kalau mau menambah juga boleh ya, misalkan menambah dolar dan sebagainya ya. Kemudian kita pilih lanjut dulu ya. Kemudian ini kalau kita perlu ada saldonya, kalau nggak perlu ya kita lewati aja. Kemudian kita masukkan data pelanggan ya, pelanggannya di sini pelanggan umum. Jadi kalau pelanggan umum nggak ada saldo untuk utang ya, untuk piutang ya. Kalau misalnya Anda punya pelanggan tetap ya, kita tekan tab ya untuk menambah pelanggan baru, misalnya toko abadi. Nah, mungkin ada piutang ya, bisa kita masukkan piutangnya, no fakturnya misalnya. Ini tanggalnya default aja, misalnya piutangnya 2 juta. Oke, menambah lagi tab lagi ya. Jadi ini piutang ya, maksudnya nanti daftar piutang. Udah lanjut, kemudian pemasok ini ya, pemasoknya. Kalau pemasok umum ya kita nggak mungkin utang ya. Tapi kalau misalkan ada utang ya kita masukkan saldo awalnya ya dari sini ya. Atau kalau misalkan pemasok tetap ya kita masukkan misalnya PT Indo. Kemudian di sini kita masukkan untuk piutangnya misalnya sebesar, nah ini utang ya. Jadi kalau pada pemasok nanti masuknya nanti di utang. Oke, ya udah lanjut. Nah, nambah lagi tab lagi ya. Lanjut. Nah, kemudian di sini pilih tentukan metodenya menggunakan rata-rata atau first in first out. Masih ingat ya apa itu first in first out? Sudah dapat materinya belum mengenai persediaan first in first out ya? Kalau metode rata-rata di sini di rata-rata ya untuk menentukan harganya. Kemudian kalau first in first out, data barang yang ada pertama itu yang akan dijual terlebih dahulu ya. Jadi itu first in first out. Kemudian lanjut ya, kemudian di sini untuk masukkan data barang ya, untuk stoknya jika ada bisa dimasukkan di sini ya. Ya misalkan kita masukkan aja kode barangnya, barangnya misalnya nama barangnya kedelai. Nah ini maksudnya persediaan ya, tanggal stoknya tanggal berapa, udah default aja. Kemudian jumlahnya misalnya, lalu satuannya kilo ya, harga belinya misalkan
kemudian harga jual, kemudian data barang apa lagi, misalnya beras ya, udah sama aja lah. Terus ini kuantitas satuan, kemudian ini harga satuannya, kemudian harga jualnya ya, dan seterusnya ya. Ini misalkan contohnya 2 aja, klik lanjut. Kemudian ini kalau ada jasa ya, jadi kalau ada jasa ya bisa dimasukkannya untuk jasanya. Oke, udah, kita lanjut aja. Nah, di sini udah selesai ya, kita klik selesai. Nah, ini tadi sudah menyediakan akun-akun di untuk perusahaan yang baru. Nah, di sini menu-menu disediakan dalam Accurate ya. Nah, sampai sini ada yang dulu, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke ya, baik, kalau tidak ada yang tanyakan, ini tadi persiapan untuk menu yang sudah disediakan. Ada yang bentuk vertikal, menunya ada yang bentuk horizontal ya, jadi sama ya. Kita bisa menggunakan yang horizontal maupun yang vertikal. Nah, untuk menu yang di vertikal, mungkin kalau yang di versi 4 tidak ada yang vertikal, jadi menunya pakainya yang horizontal. Jadi untuk menu yang vertikal ini disediakan untuk yang versi 5 ya. Di versi 4 enggak ada ya. Jadi bedanya itu ya, tampilan menunya. Ada tambahan fitur-fitur di dalam versi 5. Nah, untuk buku besar ya, di sini buku besar membahas mengenai daftar akun, mata uang, info perusahaan, kemudian ada laporan keuangan dan jurnal umum. Nah, untuk daftar akun tadi udah kita pilih persiapan standar ya. Jadi kalau kita klik daftar akun di sini, itu nanti akan muncul akun-akun tadi yang udah dibuat ya. Nah, ini ada pilihan tipenya yang mau dipilih yang mana. Ini bisa mencari akun yang kita inginkan. Tinggal ketikkan nomor akunnya dan nama akunnya apa ya. Kemudian tipenya yang cashback aja atau yang akun piutang. Nah, di sini bisa kita pilih, tapi kalau semua ya semuanya tampil ya. Jadi ada yang nonaktif, ada yang mau diaktifkan yang nonaktif atau yang tidak ya. Dan semua tampil ya. Oke, ini tadi yang sudah disediakan akun-akun yang ada di dalam Accurate ya. Jadi tadi ada akun piutang, itu kan dari pelanggan ya. Di waktu kita ngisi pelanggan tadi, toko apa tadi ya, abadi ya, toko Maju Jaya ya. Kalau itu ada utangnya 2 juta piutang ya, maksudnya daftar piutang. Kemudian tadi kita mengisi data nama barang, ada kedelai dan beras, itu maksudnya persediaan ya. Di totalnya sekian. Kemudian ada akun utang pada supplier ya. Jadi akun utang supplier tadi maksudnya ini ya, akun payable ya sebesar 7 juta. Nah, ini balance-nya ya untuk menyeimbangkan antara aktiva dan pasiva. Ingat ya, aktiva terdiri dari apa, pasiva terdiri dari apa. Ya, karena di sini untuk keaktifannya itu piutang ya, piutang dan persediaan. Kemudian di sini untuk balance-nya di modalnya ya, di opening balance equity-nya disesuaikan pada modalnya ya. Oke ya, ini tadi untuk akun-akun yang saya sediakan. Anda bisa menambahkan akunnya atau bisa melakukan perbaikan terhadap akun-akunnya di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mau menambah akun juga bisa ya, misalkan pada akun ini cashback ya, kita mau menambahkan ada bank ya, banknya di sini ada BNI, ada BPD ya. Kita bisa nambah baru di sini ya, baru. Nah, kita masukkan tipenya di kas bank. Kemudian karena untuk cash itu hiddennya ini 1 ya, 1000 ya.
Misalkan ini kategori yang ke berapa ya, 6 kali ya. Kemudian ini masukkan bank BWNI misalnya, nah, simbolnya idealnya. Kemudian ada saldonya enggak, nah saldonya kita masukkan. Nah kalau udah ini periode pertanggalnya, oke. Nah belum tampil, kita klik perbarui ya. Nah, ini udah masuk ya, nambah lagi ya baru lagi gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya mau melakukan pengeditan ya, jadi misalnya ini kita mau menambahkan saldo pada kas kecil atau kas besar, nah kita pilih ubah ya, ini kita masukkan saldonya berapa. Kalau sudah kita oke, nah, belum masuk, kita update ya, perbarui. Nah ini untuk melakukan pengeditan ya, jadi menambah akun, melakukan pengeditan. Anda bisa juga menghapus yang tidak diperlukan ya. Jadi kalau misalkan dirasa terlalu banyak ini ya, yang akun yang disediakan, mau dikurangi, dihapus juga boleh ya. Yang mana yang mau dihapus ya bisa diseleksi, kemudian pilih aja hapus ya. Oke ya, sampai sini mungkin ada tanyakan, bisa dipahami. Gak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah tadi di buku besar, selain kita bisa mengatur daftar akun ya, nah di sini kita misalnya mau melakukan penambahan mata uang, bisa kita klik ya pada icon mata uang. Kemudian kita bisa pilih baru ya, tadi kan baru apa, Indonesia ya untuk akun mata uangnya. Kita pilih baru, kita masukkan di sini daftarnya, misalkan nama akun mata uangnya USA ya. Kemudian nilai tukarnya untuk USA berapa ya, 1 USA. Misalkan 13.000 ya nilai tukarnya,
Jadi uh, satu USA sama dengan 13.000 IDR ya. Lalu negaranya ya USA aja ya. Simbolnya kita buat dolar. Nah ini kita buat satu aja untuk rupiah. Satu di sinilah satu. Enggak ya, update. Oke, berarti satu USA adalah 13.000 ADR. Kalau udah kita oke. Kemudian kita klik perbarui ya. Nah, di sini nilai tukarnya. Kemudian ada lagi ya, baru lagi ya. Kita klik besar. Kemudian dia mengatur info perusahaan, dia mungkin melakukan perbaikan terhadap info perusahaan. Nah, di sini tadi nama perusahaan dan lain-lain, mungkin melengkapi datanya ya. Kemudian ada periode akuntansinya. Untuk ini jangan diisi ya, peringati dan cegahin jangan diisi ya, tidak usah diisi ya, kita ambilkan aja. Kemudian ini pengaturan untuk pajak ya, mungkin ada NPWP-nya dan lain-lain, bisa diinput. Kemudian ini untuk cabangnya jika ada cabangnya ya. Nah, untuk sementara kita gunakan satu perusahaan dulu ya. Oke. Kemudian di sini menampilkan daftar laporan keuangannya ya. Jadi tadi kan ada saldo ya. Jadi ini kalau melihat daftar laporan keuangan sementara ya, kita bisa pilih neraca. Kemudian tadi periodenya 15 Desember yang ada saldonya ya. Kita tampilkan totalnya. Oke. Nah, di sini yang sudah ada saldonya. Untuk aktiva dan pasifanya ya akan dimasukkan. Tadi waktu kita input di awal ya, ada saldo tadi, ada piutang dari pelanggan dan juga hutang dari kepada pemasok ya, kewajiban. Kemudian ada persediaan juga, total persediaannya, ada kedelai dan beras tadi. Lalu ada kasbank ya, kasbank totalnya 101 juta ya. Oke, nanti untuk neraca ya, kita bisa milih untuk daftar laporan keuangan yang lain. Ini bisa kita tutup, kita close ya. Nah, kita lihat pada mungkin laporan keuangan yang lain adalah laba rugi mungkin ya. Untuk laba rugi mungkin belum ada transaksi ya, mungkin tidak begitu lengkap ya, karena belum ada datanya. Kemudian untuk buku besarnya, nah di buku besar yang baru ada itu kan baru kas ya. Nah, jurnal umum belum ada ya, baru ada saldo ya. Oke, yang tadi mengenai laporan keuangannya, jadi lengkap laporan keuangannya, tinggal dipilih ya. Cuma datanya kan tadi belum banyak yang kita isi ya, jadi belum ada data-data yang bisa kita tampilkan di sini. Kemudian di sini untuk membuat jurnal umum ya, jadi bukti jurnal umum. Jadi kalau misalkan mau membuat jurnal umum, kita gunakan bukti jurnal umum. Nah, ini proses akhir bulan ya. Jadi dasar dari akurat ya, mungkin bisa dipahami. Kalau kita mau mengganti misalnya password dan lain-lain ya, kita gunakan menu persiapan, kemudian kita pilih ubah ya, kita pilih ubah kata kunci. Kemudian kalau pengguna ya pilih profil pengguna, ini mau kita ganti mungkin ya. Tadi nama penggunanya adalah supervisor ya. Kalau kita mau mengganti ya silakan ya. Kemudian mau mengganti kata kuncinya ya. Jadi kata kunci lama adalah supervisor, mau diganti apa
Oke, jadi Anda harus ingat kalau Anda ganti ya. Kalau Anda nggak ingat ya nanti waktu Anda open nggak tahu ya tidak bisa buka ya. Nah untuk keluar ya kita pilih dari berkas ini ya, pilih keluar ya. Itu data yes ya. Apakah mau di backup? Kalau mau di backup yes, kalau tidak no ya. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan ya kita pilih open tadi dari pilihan menu yang kedua. Kita pilih open, kemudian tentukan filenya tadi ini ya, work 1 open. Lalu kita oke. Kata kuncinya ini tidak saya ganti ya, tetap supervisor. Oke. Nah di sini nanti akan muncul ya daftar pengingat ya, piutang tadi jatuh temponya, kemudian hutangnya dari supplier dan ya hutang kepada supplier dan juga piutang dari pelanggan ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu. Oke ya, baik kalau tidak ada, jadi kita lanjutkan. Jangan lupa ya caranya ya.
Di sini kita akan cek dulu daftar akunnya ya sebelum kita masuk jurnal umum. Apakah daftar akunnya sudah lengkap atau belum ya? Nah, di sini ada kas kecil, ada kas besar. Kemudian untuk piutang, nah di sini untuk piutang saya ganti aja namanya piutang ya, biar gampang. Kemudian di sini ada persediaan barang sudah ada. Lalu perlengkapan, perlengkapan sudah ada, sewa gedung, asuransi. Kemudian ada peralatan. Ini hutangnya ya, misalnya hutangnya saya perbaiki. Ini ya hutang dagang ya. Kemudian modal sudah ada, prive yang belum ada ya, prive. Oke, saya tambahkan prive. Prive masuknya ekuitas ya, ekuitas nomornya 3000, misalnya 01 ya, namanya prive. Ada saldonya, kalau udah ada kita lewati oke aja. Terus kita pilih perbarui ya. Nah, udah masuk ya. Kemudian akunnya yang belum ada lagi, nah pendapatan ya. Baru ada penjualan. Ya, untuk pendapatan tapi ubah dulu. Misalkan pendapatan 01, pendapatan jasa misalnya ya. Oh, sudah ada. Kemudian pendapatan sewa belum ada ya. Oh, pendapatan jasa sudah ada. 02 ya. Oke, ini saya hapus saja. Salah ya, salah. Ini headernya tadi ya yang disorot ya. Oke, berarti ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang belum ada tadi pendapatan sewa ya. Sudah ada pendapatan sewa. Oke, update. Nah, masuk ya.
Kemudian biaya sudah masuk, ada biaya iklan, ada biaya komisi, biaya gaji. Oke ya, semuanya sudah. Kalau misalkan nanti ada kurang ya bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sampai sini untuk menentukan akunnya. Ada masalah? Silakan, mungkin ada yang mau tanyakan. Oke ya, silakan, bisa Anda pahami. Baik ya, kalau tidak ada, di sini saya akan bahas mengenai jurnalnya ya. Jadi saya harap Anda sudah paham semua. Nah, sebelum saya membahas mengenai jurnalnya, saya menanyakan pada Anda, apakah jurnal umum itu ya? Jadi apa yang Anda ketahui tentang jurnal? Nah, silakan Anda bisa menjawab lewat komentar nanti ya di YouTube. Silakan Anda bisa menjawab lewat komentar YouTube. Jadi apa yang Anda ketahui tentang jurnal umum? Kemudian soal yang kedua, ada berapa jenis jurnal umum? Bisa ulangi. Jadi Anda bisa menjawab pertanyaan dari saya ini via chat di YouTube ya. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang jurnal umum? Sudah? Soal yang kedua, sebutkan macam-macam jurnal umum. Oke, saya tunggu jawaban Anda. Jadi yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Lalu yang kedua, sebutkan macam-macam jurnal. Saya tunggu jawaban Anda sebelum saya memberikan pertanyaan yang lain.
Kemudian soal yang ketiga, sudah siap? Nah, soal yang ketiga, tolong Anda jelaskan ya bentuk-bentuk dalam jurnal. Nah, itu ada keterangan-keterangannya yang dijelaskan. Jadi, bagaimana bentuk jurnal umum, kemudian dijelaskan mengenai keterangan-keterangan atau indikator-indikator yang ada dalam jurnal umum. Oke, silakan. Saya tunggu jawabannya. Oke, sudah jawab semua. Yang belum selesai menjawab, saya tunggu jawabannya. Lalu soal yang berikutnya, bila mana dikatakan debit, bila mana dikatakan kredit, ya. Jadi akun-akun ya bila mana dikatakan kredit, bila mana dikatakan debit. Ini soal yang terakhir. Bila mana akun-akun tersebut dikatakan debit dan bila mana akun-akun tersebut dikatakan kredit.
Oke ya, saya tunggu jawabannya sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi ini. Yang sudah menjawab semua pertanyaan dari saya boleh off ya. Yang sudah menjawab semua pertanyaan dari saya boleh off. Yang belum segera sebelum saya akhiri ya.
Baik ya, kita akhiri untuk pertemuan pada pagi ini ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.